Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel Ilhamnya Sikin, YouTuber paling nganu. Jangan lupa untuk bersyukur, kemudian ngopi tentunya teman-teman. Jadi pembahasan kali ini teman-teman, jika kebetulan teman-teman juga mengalami hal yang sama, yakni skop miring atau retikel miring, itu teman-teman perlu perhatikan bagian ini teman-teman ya. Nih lihat. Nah ini teman-teman, spasi ini teman-teman perlu perhatikan. Tuh, spasi ini miring teman-teman ya. Antara rel skopnya dengan mounting skopnya ini tuh miring teman-teman. Yang kesini sempit, yang kesini melebar. Nah ini bikin semuanya miring teman-teman. Jadi solusinya kita akan tipiskan di bagian yang merenggang. Kalau yang teman-teman lihat ini adalah bagian kanan ya, karena yang bagian kanan lebih lebar spasinya, sementara di bagian kiri lebih menyempit. Nah ini akan kita tipiskan di bagian penguncinya ini. Kita tipiskan menggunakan kikir bisa, menggunakan amplas bisa, menggunakan pengasah sabit itu bisa teman-teman. Biasanya kalau seperti ini depan belakang teman-teman, mungkin ada yang sudah mencari-cari kok jadi miring begitu. Nah ini biang keroknya itu teman-teman. Ini juga iya biasanya depan belakang, cuman saya agak kesusahan untuk memperlihatkan di bagian depannya ya teman-teman. Ini bagian depan juga lebih parah itu miringnya. Sudah berbagai cara dilakukan, biasanya sampai mumet, sampai bingung begitu. Ternyata biang keroknya cuma ini, masalah kerenggangan di bagian mounting skopnya. Dan kita akan lepas keduanya teman-teman jika miring semua ya. Lalu akan kita amplas bagian sini. Jadi nggak usah sayang-sayang, ini diamplas saja. Apapun merek skopnya, kalau ini miring ya sudah kita amplas teman-teman bagian ini, agar kita dapatkan spasi yang pas, nggak miring ya. Tuh itu juga ya teman-teman, ini lebih parah miringnya tuh ya kan, tuh bisa teman-teman lihat. Nah lebih parah miringnya. Kita lepas lagi, kemudian nanti kita cocokkan, kita amplas menggunakan kikir bisa, menggunakan gerinda bisa, menggunakan pengasah sabit itu bisa. Yang penting terlepas terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, langsung kita praktekkan saja teman-teman. Bisa menggunakan pengasah sabit seperti ini ya, dikikir begitu sampai nanti benar-benar menipis sehingga spasinya itu sejajar teman-teman, nggak miring. Atau teman-teman bisa menggunakan kikir, terserah yang teman-teman nyaman mana, atau pakai gerindra mesin. Kalau saya nyaman pakai ini teman-teman. Jangan langsung banyak ya, mikirnya ini jangan langsung banyak sampai 2 mili atau 3 mili begitu, tapi dari sedikit dulu sekitar setengah mili, lalu kita cobain setengah mili, kita cobain pasangkan lagi di mounting telenya. Kalau langsung banyak nanti takutnya malah justru miring, jadi miring lagi yang sebelah kanan. Tadi udah miring kiri, nah sekarang jadi miring kanan begitu. Berapi teman-teman ya. Ini setelah kita kikir atau kita tipiskan teman-teman ya. Dan langsung saja kita coba ke rel mountingnya. Ingat mencobanya sedikit demi sedikit ya, jangan langsung sekaligus banyak begitu. Kita coba sedikit demi sedikit, kemudian kita pasangkan dan kencangkan. Nanti akan kelihatan teman-teman, kalau langsung banyak malah nanti bisa miring ke kanan ya. Tadi udah miring ke kiri, malah jadi miring ke kanan, nambah masalah teman-teman. Dan kita bisa lihat teman-teman, sebentar saya posisikan yang enak. Nah ini teman-teman sudah mendekati rata ya, mendekati sejajar maksud saya. Tuh teman-teman bisa lihat, ini sudah sejajar teman-teman, boleh dikata sudah sejajar ini, itu ya.
tinggal dikit lagi nih, kita kikir sedikit lagi. Ini ketika saya pasangkan di unit Innova, nggak ketahuan teman-teman kalau miring seperti tadi ya, miringnya parah. Kenapa? Karena sebentar saya tunjukkan. Wih, goyang-goyang. Saya tunjukkan ini. Ke unit Innova itu tidak ketahuan karena rel telenya itu melengkung seperti ini teman-teman. Tuh, ya. Kamu ngopo nying? Sana-sana nying. Nah, ini melengkung teman-teman. Tuh, melengkung jadi nggak kelihatan ya. Nggak rata sebagaimana tadi. Bagian tengahnya ini melengkung seperti hampir menyerupai lingkaran begitu, sehingga nggak ketahuan teman-teman. Akan tetapi begitu kita pasangkan di box yang rata, tidak melengkung, itu sangat ketahuan secara signifikan sekali begitu. Nah, ini kan rata ya teman-teman, nggak kayak tadi. Ininya rata, nggak kayak Innova. Jadi ketahuan bener. Ini biasanya bikin pusing para penghobi unit uklik maupun unit gas ya teman-teman. Hanya masalah seperti ini saja, perkenaannya bisa beda. Kalau dekat sih dia masih mau rapat, akan tapi semakin menjauh biasanya nanti semakin nggak karu-karuan teman-teman. Kalau 30, 20, 15 itu masih bagus teman-teman. Akan tapi di atas 50 nanti dia mulai kacau. Jadi harus kita kikir lagi nih teman-teman ya. Masih kurang sejajar sedikit lagi nih. A few moments later. Oke ya, ini tahap terakhirnya sudah saya kurangi lumayan banyak teman-teman. Tinggal kita coba pasangkan kembali. Lalu kita coba pasangkan pada unitnya teman-teman. Seperti ini ya. Kencangkan menggunakan kunci L tentunya. Dan ini hasilnya teman-teman. Kurang fokus ya. Nah, sudah lumayan sejajar teman-teman. Sudah dikata sejajar ini ya. Jadi rata antara bagian ujung sini dengan ujung situ itu tebalnya sama. Itulah yang dikatakan sejajar teman-teman. Kalau sudah begini, nggak cukup bagian belakang saja teman-teman. Kita harus juga ubah bagian depannya. Bagian yang sini untuk mounting yang ini, kita harus sesuaikan juga antara depan dan belakang. Harus benar-benar sejajar. Sebagaimana yang teman-teman lihat ini ya. Nah, ini teman-teman. Sudah sejajar. Oke, ini salah satu ciri kalau ini Canon asli ya teman-teman, bukan KW. Kalau yang KW itu Conan, bukan Canon, bukan, tapi Conan begitu ya, tulisannya Conan. Ini original Canon teman-teman, meskipun tabungnya kapsul, akan tapi ini original. Bagian belakangnya ada mereknya Canon dan ada tulisan seperti ini. Selingan saja ya teman-teman ya, karena kemarin masih ada yang ngeyel, nggak tahu tapi ngeyel, bilang kalau yang tabung kapsul itu palsu atau KW atau apalah begitu ya. Sekalian saya pertegas di sini. Oke, lanjut di bagian depan belakangnya teman-teman. Kalau sudah benar-benar sejajar, baru dipasang skopnya. Demikian saja teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman satu hobi semua ya. Karena belum banyak yang tahu kalau ternyata biang kerok dari miringnya retikel itu hal seperti ini, itu belum banyak yang tahu. Dan meskipun sudah tahu, belum banyak yang mau share atau mau ngasih tahu. Bukan bermaksud saya untuk menggurui teman-teman semua. Ini hanya berbagi saja. Kalau orang Jawa bilang itu tukar kawruh, begitu teman-teman. Demikian saja. Terima kasih atas like, share, subscribe, serta komennya di channel Ilham Nyasikin, YouTuber paling nganu. Jangan lupa kembali saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman semua untuk memperbanyak bersyukur. Kemudian ngopi. Kopinya tanpa gula ya, lebih menyehatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.